Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya ingin membicarakan masalah tata cara untuk mendapatkan SIM Hongkong. Kenapa selalu membicarakan SIM Hongkong? Karena memang bagaimana ya, kalau kita sudah mendapatkan SIM, yang jelas kita bisa mendapatkan job supir, dan job supir itu gajinya pun lebih tinggi. Kalau pemajikan baik dan kita bisa lama di majikan itu, gajinya akan ditambah gitu ya. Pokoknya minimal itu gaji 2 kali lipat gaji standar, yaitu gaji standar sekitar 4.630. Itu gaji standar, dan kita bisa mendapatkan 2 kali lipat bahkan lebih, tergantung majikan kita baik atau tidak. Nah, terus tata caranya yaitu siapkan dulu syarat-syaratnya, yaitu syaratnya kontrak kerja, surat alamat majikan, tagihan listrik, air, atau surat bank. Itu bisa untuk digunakan. Setelah itu mendaftarkan di transport departemen, yaitu di Admiralty ada, di Samswipo ada, di Satin ada, ya tergantung kita dekatnya yang mana. Untuk Admiralty juga dekat, yaitu di dekat MTR Samswipo, Cungsawan dekat MTR Samswipo, yaitu Samswipo exit C1, keluar belok kiri lurus ketemu perempatan, nyebrang, belok kanan dikit, terus belok kiri dikit, naik ke lantai 2. Kalau lantai 2 enggak, lantai 3 itu. Di situ nanti mendaftar untuk mendapatkan SIM, yaitu ngisi formulir dulu, minta formulir dulu, terus ngisi biodata kan ya, biodata, terus menyerahkan itu. Daftar bayarnya itu 410. Setelah itu kita mendapatkan surat kapan kita tes komputernya. Tes komputer itu meliputi 20 soal, waktunya 15 menit, dan harus benar 18 soal. Ya intinya ya tentang, ya soalnya itu tentang jalan lah, rambu-rambu lah, terus kita ukuran ukuran minuman keras itu berapa gitu. Itu yang sering keluar. Rambu-rambu itu minimal, gambar-gambar rambu-rambu itu ada 5 soal yang keluar. Jadi hafalin rambu-rambu, gambar-gambar itu. Terus kalau ada jalan naik, itu gearnya posisinya di mana, jalan turun posisi di mana, itu sering keluar. Yang jelas gimana ya, kalau belum bisa itu tanya kepada teman-teman yang sudah mendapatkan SIM. Jangan malu kalau kita, walaupun umur kita sudah tua, tapi jangan malu tanya sama yang lebih muda, kalau memang yang lebih muda sudah mendapatkan SIM gitu loh. Terus setelah lulus tes tulis, nanti kan mendapatkan surat kapan kita tes drive. Jadi 2 bulan sebelum tes drive itu kita ngambil itu surat SIM belajar, biar nanti apabila tidak lulus, SIM belajar kita masih hidup gitu loh. Itu diambil setelah lulus tes tulis, juga tes komputer juga bisa, tapi mending 2 bulan sebelum tes drive saja, karena kita jaga-jaga andaikan tidak lulus.
Jadi SIM belajarnya masih bisa digunakan untuk tes berikutnya, karena waktunya kan 6 bulan sampai 8 bulan lah. Jadi setelah tes komputer itu 6 sampai 8 bulan baru tes drive. Ya mudah-mudahan teman-teman langsung lulus gitu, jadi nggak begitu banyak keluar uang. Saya dulu tes tulisnya itu 4 kali. Setelah itu SIM saya kan dicabut. SIM sementara kan setelah lulus tes drive kan ada SIM sementara itu 1 tahun. SIM sementara itu kalau kita melanggar 3 kali pelanggaran itu SIM-nya dicabut. Seperti saya dulu langsung dicabut. 2 kali saya pernah dicabut SIM saya, jadi 3 kali saya tuh mencari SIM. Jadi tes setelah lulus yang pertama terus SIM kecabut, itu tesnya drive itu 3 kali saya. 3 kali setelah dapat SIM baru tak pakai, kena lagi. Jadi saya mencari lagi, ya untungnya langsung lulus. Waktu itu bisa saya habis kan itu waktu di intermediate kan, SIM saya tinggal sehari tes, terus saya keluar ke Cina, tapi ternyata dia bisa masuk. Setelah itu saya pulang. Untung waktu itu masih bisa diambilkan orang lain, jadi SIM saya selamat, bisa diambilkan saudara saya waktu itu, dan akhirnya bisa saya gunakan untuk mencari job. Dan saya dapat job majikan ini waktu pertama itu gaji 9.000, dapat gaji 9.000. Terus karena saya mintanya 12.000 itu waktu itu. Jadi setelah 10.000 setelah 3 bulan dinaikkan gajinya 10.000. Setelah tambah kontrak dinaikkan 2,5 jadi 12.500. Terus kontrak ketiga ini dinaikkan lagi 2,5, jadi sekarang gajinya 15.000. Makanya saya itu menekankan ke teman-teman yang sudah berada di Hongkong untuk mendapatkan SIM, baik itu cewek maupun cowok. Terutama yang cowok itu kalau bisa wajib untuk mendapatkan SIM, karena banyak sekali. Ini saja ada 4 job supir yang rata-rata gajinya 12.000 stay in. Jadi saya menekankan teman-teman mencari SIM itu intinya gajinya lebih tinggi dan semua bisa. Jadi semua bisa untuk mendapatkan SIM. Makanya saya selalu ngomong, terutama teman cowok ya, jangan lupa untuk mendapatkan SIM, karena memang memang banyak job gitu loh, banyak job, dan semuanya bisa. Insya Allah semua bisa nyetir, gampang sekali nyetir mobil itu. Dan apabila kita bingung jalan, kita itu tinggal HP-nya di set bahasa Indonesia, terus map, tinggal pencet map, alamatnya mana, jadi sudah ditunjukkan dengan bahasa Indonesia. Di 100 meter belok kanan, 300 meter belok kiri, itu sudah ada. Jadi kita tinggal melihat HP tinggal ditempel di depan kan, gampang, sambil mendengarkan sambil melihat HP-nya, jadi kita tidak bingung. Dan sekarang TKL Indonesia itu yang nyupir juga sudah lumayan banyak lah, pokoknya kemungkinan ada sekitar 30 lah sekarang. Ya awalnya dia bekerja di rumah tangga, terus cari SIM begitu.
Ada yang bosnya langsung minta jadi supir, dicarikan SIM-nya majikan, itu juga ada, tapi ya jarang sekali. Jadi teman-teman jangan minder dan jangan takut keluar uang untuk mendapatkan SIM, karena itu paling habisnya sekitar 10.000 lah. 10.000 itu kalau kita sudah dapat job supir 2 bulan kan sudah kembali, jadi gampang. Dan itu pasti gitu loh, bukan seperti kita berbisnis. Kalau bisnis kan belum tentu untung, tapi kalau mendapatkan SIM itu pasti kenaikan gaji gitu loh. Dan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.